Kenalin namaku Iwan, mungkin buat yang belum kenal, aku bikin komikus gitu, bukan bikin jokes ya, jadi komika itu namanya. Oke, oke, iya. Orang nggak bisa bedain. Oke. Sometimes ada yang bilang komika gitu, jadi kayak salah kira gitu. Komikus gitu, jadi bikin komik. Nah, komiknya seputar apa? Sebetulnya lumayan random sih gitu. Jadi kalau dibilang mental health, iya. Sometimes self development, sometimes relationship mungkin ada juga gitu. Jadi lumayan luas. Tapi yang jadi benang merah adalah semua itu biasanya hal yang aku rasain genuine gitu, yang terjadi di kehidupanku gitu, based on pengalaman gitu sih. Oke. Jadi bisa langsung dibaca aja gitu. Iya. Jujur aku suka banget sih bagian dari cara kamu mengemas konten tersebut. Itu ide kreatifnya gimana? Maksudnya kamu nulis juga kah? Atau kamu ngilustrasiin sendiri, menggambar sendiri, sehingga hidup banget konten-kontennya gitu? So far di komik harian itu aku sendirian sih. Jadi mulai dari Wow. nyari ide, nulis, sampai ilustrasi itu semua dari satu orang gitu. That's why mungkin kalau kamu lihat secara visual dan copywritingnya itu bisa match gitu ya Yap, gitu. yap, yap. Karena itu ditulis satu orang yang sama gitu. Ya saya sendiri gitu. Jadi semuanya berasal dari satu otak lah ya, satu kepala gitu. Gitu sih. Apakah itu keputusan sendiri untuk tidak mendelegasikan atau nggak apa-apa Bil, gue ada waktu, gue yang nyamannya sendiri? Yang kedua sih, ada waktu dan ya ada keputusan juga gitu. Karena emang dari awal aku bikin komik ini kan sendiri ya gitu, sendirian. Waktu masih ngantor juga, jadi emang side project awalnya, passion project sendiri gitu. Dan jadi sarana buat, aku pingin lah jadikan ini tuh sebuah outlet buat aku nuangin isi kepalaku gitu. Karena ya ketika kita kerja di kantor, ya otomatis kita kan kerja buat klien gitu kan. Kita nggak bisa full idealis gitu. Nah di sini aku pengen main nih gitu, coba Iya, kalau iya. full idealis gimana gitu. Jadinya ya aku nulis sendiri, aku gambar sendiri gitu, dan ya ternyata itu ngena gitu, anehnya gitu. Padahal aku kira itu kayaknya cuman aku deh yang ngerasain ini gitu. Ternyata enggak juga gitu. Iya, iya. Gitu. Apapun di hidup ini, aku rasa yang kita lagi memecahkan masalah kita sendiri, ada orang di luar sana juga yang sedang punya masalah yang sama. Dan mereka tuh mungkin tidak ada tempat atau tidak ada platform untuk mereka merasakan hal itu kali ya. Mungkin Makanya ya. mungkin itu kenapa aku juga follow kamu gitu. Aku penasaran sih, bisa jujur nggak ke kita gitu? Karena aku lihat dari tulisan kamu itu benar-benar hidup ya. Pasti orangnya sendiri itu pernah merasakan itu pasti. Iya. Ada cerita tentang kesepian, ada cerita tentang pengembangan diri dan lain-lain. Ya. Sebelum kamu menjadi Iwan komik harian, apakah ada fase perjalanan hidup atau fase mental health yang kamu udah jalanin, dan pemecahannya apakah dari sisi menulis kah atau menggambar kah? Boleh ceritain nggak? Boleh. Jadi mungkin kalau kenal Iwan 3 tahun yang lalu tuh beda sama sekarang gitu. 2-3 tahun yang lalu tuh Iwan yang berbeda gitu. Yang salah satu momen yang mengubah banget itu adalah di tahun 2023 pertengahan itu aku mengalami satu musibah lah ya. Bukan musibah lah, life event lah yang lumayan mengubah hidupku, yaitu aku putus dari pacaran yang udah berjalan hampir 7 tahun gitu. Jadi aku ngalamin putus itu, dan itu lumayan menghancurkan. Ya namanya kalau kita putus kan kita udah prepare banyak plan gitu kan, terus tiba-tiba semua itu gitu, hancur gitu. Dan ketika itu ada satu perasaan yang lumayan menyelimutiku, yaitu aku tuh ngerasa I'm not good enough gitu, sampai hubungan itu gagal gitu. Ternyata dan apalagi dari yang awalnya pacaran lama terus tiba-tiba nggak ada pasangan, kan jadi banyak momen kosong ya, jadi kayak banyak waktu kesendirian gitu. Itu bikin aku merenung gitu, kayak apa ya yang bikin aku punya perasaan I'm not good enough gitu, perasaan unworthy itu. Dan ternyata setelah aku menggali itu, ternyata akarnya tuh panjang gitu, bisa dari masa lalu atau dari pengalaman dengan childhoodku atau dengan keluarga gitu. Itulah yang bikin aku mulai perjalanan self discovery inilah gitu. Aku mulai ke psikolog, aku mulai belajar banyak tentang
mental health gitu. Terus gimana mengenali emosiku. Yang sebelumnya tuh aku nggak melakukan itu gitu. Sebelumnya ya kebetulan aku suka baca buku gitu. Tapi buku-bukunya pun buku-buku yang misalkan self improvement atau buku atau suka nonton fiksi gitu ya, suka nonton film gitu. Tapi nggak specifically belajar soal psikologi mental health gitu. Nah karena waktu itu aku dealing with that feeling dan aku ngerasa kayaknya aku perlu mencari bantuan deh, either dari profesional maupun dari resource buku gitu. Jadi banyak belajar tuh dan ternyata momen itulah yang bikin aku kayak ternyata aku figuring out gitu kalau ternyata perasaan ini tuh datangnya dari sini gitu. Dan kayaknya sayang ya kalau nggak dibagiin gitu. Jadi mungkin itu yang ngalir dan masuk ke komik-komikku itu gitu, secara nggak langsung gitu. Jadi kalau misalkan ketika aku baca soal relationship terus keluar dah itu, aku catat ini menarik nih poinnya, jadiin insight gitu. Terus ketika aku mau bikin komik, ya udah dah aku bikin ini gitu. Karena itu yang lumayan relate ke aku gitu. Terus aku bikin ternyata orang relate juga gitu, jadinya di situ sih gitu. Wow, that's why itu sangat mendalami gitu. Karena aku setuju sih, maksudnya dalam konteks apapun, ketika kita mendengar storytelling berdasarkan pengalaman itu lebih kerasa gitu. Gak sekedar storytelling dari sisi teori doang atau pembelajaran dari buku, tapi lu mengkemas dari sisi pengalaman. Itu aku bisa relate dan that's why banyak orang yang kemudian follow kamu gitu. Iya, mungkin ya. Iya. Ada nggak momen dimana di hidup si Iwan ini, dia itu sangat punya mimpi besar, tapi dia menyerah di tengah jalan dan tidak melanjutkan itu? Atau memang dari kecil ini adalah impian yang lu udah impikan gitu? Nggak juga sih. Sebetulnya kalau dibilang mimpi, nggak pernah kebayang punya kerjaan di bidang ini. Maksudnya jadi content creator, bikin komik gitu. Karena di waktu aku kecil kan nggak ada opsi ini ya gitu. Belum ada opsi jadi pekerjaan ini. Waktu kecil aku udah dari kecil suka gambar nih gitu. Suka gambar, suka nonton anime, suka nonton film gitu, suka storytelling. Tapi opsinya ya, aku pengen jadi pelukis gitu, atau aku pengen jadi ilustrator, atau pengen jadi graphic designer. Terus kuliah lah desain gitu, terus kerja di agency. Apakah opsinya nanti kalau kerja di agency terus jadi creative director gitu ya, jadi manager gitu, atau apakah opsinya keluar terus bikin agency sendiri, kan biasa gitu kan. Tapi masa sih nggak ada opsi lain gitu. Dan ternyata ketika bikin komik harian ini muncul tuh opsi ketiga, yaitu bisa kok jadi solo creator gitu. Jadi dan ternyata itu yang bikin aku lebih fulfilled gitu sih. Jadi kayaknya mimpinya, apakah dibilang ini mimpi? Iya, ada faktor mimpi. Aku suka bikin karya kayak gini, tapi exactly spesifik jobnya ini enggak sih gitu. Itu perlu progres panjang untuk menemukan titik persilangannya itu gitu. Aku selalu penasaran sih sama orang-orang yang secara tulisan itu menarik ya. Ada postingan kamu yang aku suka dan ternyata aku nggak sadar bahwa itu postingannya Iwan. Karena aku kirain ya kamu postingannya selalu ada ilustrasinya kan, dan postingan ini tiba-tiba hitam backgroundnya tuh, yang cuma tulisan doang. Tahu ya. Yang dimana aku catat konten tentang love language itu nggak sekedar love language yang semua orang tahu gitu. Kamu juga bilang bahwa dari salah satu film yang viral, film Sore, POV kamu melihat bahwa love language yang bagus itu self improvement. Boleh jabarkan ke kita nggak? Aku tidak bisa menjelaskan ke teman-teman, tapi kamu tolong jelaskan. Love language itu adalah self improvement ya. Mungkin self improvement termasuk love language gitu kali ya. Love language itu adalah self improvement ya. Mungkin self improvement termasuk love language gitu kali ya. Tapi ini agak spoiler filmnya nggak apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu, ntar ada spoiler alert gitu. Siapa tahu pas tayang ini kayak udah tayang di Netflix kali. Ini Verno, nggak apa-apa. Jadi kalau di filmnya kan ceritanya kan si Sore dia berusaha mengubah Jonathan-nya gitu kan untuk menjadi lebih baik gitu. Dia si cewek mengubah si cowok untuk menjadi lebih baik gitu dengan ya olahraga lah, terus berhenti merokok, berhenti minum alkohol dan sebagainya gitu. Yang aku sadari adalah
kayaknya ya kita itu sebagai manusia itu kan sebetulnya mandiri gitu. Satu-satunya yang kita bisa bertanggung jawab atasnya itu diri kita sendiri gitu kan. Kita nggak bisa mengubah orang lain gitu. Jadi menurutku sebagai individu yang udah dewasa dan mandiri ini, ketika kita masuk ke sebuah relationship, ya bentuk tanggung jawab kita itu ya kita memanage diri sendiri untuk jadi lebih baik gitu demi pasangan kita gitu. Jadi makanya kenapa di postingan itu aku bilang love language, salah satu love language yang sering dilupain orang itu self improvement gitu. Karena orang biasanya kayak bilang, oh ya love language-ku adalah apa misalkan memberi hadiah atau memberi princess treatment gitu kan ya, dijemput di mana-mana, physical touch gitu. Tapi seringkali dia lupa, dia membenahi dirinya sendiri tuh sampai level apa itu lupa gitu. Nah, dia ngasih ceweknya treatment seperti ratu, tapi dia sendiri tidak men-treat dirinya kayak king gitu, kayak raja gitu. Dia nggak pernah workout lah, dia nggak pernah menjaga dirinya, berpenampilan ataupun isi kepalanya nggak pernah diupdate gitu. Jadinya kan nggak balance gitu kan gitu. Jadi menurutku karena cinta itu pada akhirnya adalah tentang membiarkan pasangan kita jadi diri sendiri dan jadi diri yang lebih baik, itu bukan mengontrol supaya dia seperti maunya kita. Ya baiklah, kita yang bisa kita kontrol yang diri kita sendiri gitu. Jadi lebih baik gitu. Gitu sih. Itu bagus sih. Karena aku ngerasa bahwa banyak orang tidak menyadari punya relationship, lebih tepatnya nggak cuma dengan pasangan tapi dengan pertemanan juga. Bener. Kita berusaha untuk mengontrol bahwa versi terbaiknya dia, versi terbaiknya kita juga. Padahal dengan kita menjadi versi terbaik ya kita worth it untuk berteman, untuk berrelasi dengan orang-orang tersebut ya. Benar. Kalau lu sendiri tuh aku penasaran ya, misalnya ada nggak di fase merasa bahwa dengan pertemanan dengan orang terdekat ya, itu tadi kan ada cerita tentang aku tidak pantas, aku merasa unworth ketika setelah putus ya. Sampai hari ini apakah ada dalam konteks itu dengan relasi pertemanan dengan orang kamu kenal? Sometimes iya. Why? Jadi kayak misalkan ini aku kan habis pulang nih ke rumah, ke Solo dia. Dari Jakarta terus ke Solo. Terus tinggal lagi lah sama keluarga gitu kan. Setelah lama merantau terus akhirnya pulang ke rumah tinggal sama keluarga gitu. Karena kebiasaan tinggal sendiri lama ini, jadinya ketika aku mendapatkan service dari keluarga itu, misalkan kayak sesimpel dibeliin makan atau lagi meeting dibikinin minuman gitu-gitu. Kadang tuh bikin aku ngerasa kayak, wah aku tuh pantas ya menerima ini gitu. Karena mungkin ketika kita udah dewasa di dunia profesional kan selalu ada, kita diukur berdasarkan apa yang bisa kita kasih kan. Benar. Gitu. Jadi ketika kita mendapatkan kasih itu tuh tanpa bayaran kasarannya gitu, kita nggak harus jadi apapun untuk dapat love dari orang terdekat kita, keluarga, teman gitu. Kadang hati kecilku tuh kayak ngerasa apakah aku pantas ya dapat ini gitu. Kok aku nggak ngapa-ngapain, kayaknya aku belum jadi anak yang membanggakan orang tua banget deh gitu. Tapi orang tua aku tetap sayang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh masih ada tuh perasaan kayak am I good enough itu. Tapi ketika aku sadari dan berdiam dan melihat keluargaku, melihat teman-temanku, oh ya aku good enough kok. Yang mereka butuhkan tuh bukan Iwan komik harian loh. Mereka itu melihat Iwan Santosa gitu. Oke. Itunya gitu. Yap. Setuju. Gitu, bukan apa yang gue kerjain tapi ya Iwannya gitu yang mereka sukain gitu. Itunya sih. Iya, aku setuju. Aku dulu juga melihat dunia itu sehitam putih itu loh. Kalau kita misalnya berprestasi, kita dapat achievement, kita keren, orang tua, teman-teman tuh pasti bangga. Mungkin di satu sisi bangga. Benar. Tapi lebih tepatnya yang dikontekskan mereka itu butuhkan dari kita adalah kehadirannya kita. Dan kita ya benar-benar jadi diri sendiri, tidak terlepas. Karena aku mikir bahwa harus sukses dulu biar dibanggakan gitu segala macam. Itu mungkin mindset lama ya, harus yang pelan-pelan teman-teman juga bisa harus buang gitu. Kadang kalian ngerasa gagal dan terus tidak pantas di orang terdekat kalian, itu mungkin mereka bukan orang terdekat kalian gitu Pak ya. Ya bisa jadi, bukan circle yang pas untuk kita gitu.